Halo, selamat datang. Ya, video ini akan menampilkan seputar analisis mengenai perusahaan smartphone asal China, yaitu Xiaomi. Tapi sebelum itu, kenalin, nama saya Agus, mahasiswa manajemen UPI angkatan 2021. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu sebagai berikut. Tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung nikah. Maaf salah. Mending mari kita bahas perusahaan asal China yaitu Xiaomi. Ya, cekidot. Siapa di sini yang tidak mengenal smartphone Xiaomi? Pasti kenal semua bukan? Ya, anak kecil pasti mengenal HP ini, Xiaomi. Saya pernah bertanya kepada anak kecil yang ada di kampung saya, menanyakan smartphone apa yang kalian gunakan. Mereka menjawab, Xiaomi bang, Xiaomi bang, Xiaomi bang. Kenapa? Saya bertanya seperti itu. Karena enak buat main ML bang, karena enak buat main Free Fire bang. Mereka menjawab seperti itu. Dan memang kalau secara kita lihat, HP Xiaomi sering digunakan buat main game. Salah satu memainkan game online seperti Mobile Legends ataupun Free Fire. Sebelum itu, mending kita bahas sejarah singkat mengenai Xiaomi ini. Ya, kita bahas lagi. Ya, Xiaomi yang secara harfiah artinya teknologi Xiaomi atau teknologi beras kecil adalah perusahaan elektronik terkemuka dari negeri jiran. Maksud saya dari negeri China. Xiaomi didirikan pada tahun 2010 oleh Lei Jun yang kini juga menjabat sebagai CEO dan merupakan salah satu orang terkaya di Cina versi majalah Forbes. Dalam pendiriannya, Xiaomi dibantu berbagai sumber pendanaan investor seperti Temasek Holding yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah, Ide Modal, dan Kiming Venture Partners, serta perusahaan pengembang prosesor yaitu Qualcomm. Xiaomi merupakan perusahaan elektronik yang merancang, mengembangkan, menjual smartphone dan alat elektronik lain untuk para konsumennya. Sejak merilis smartphone pertamanya di bulan Agustus 2011, Xiaomi kini telah berhasil memperoleh pangsa pasar tertinggi di negara asalnya yaitu Tiongkok. Xiaomi kini juga memiliki nilai perusahaan lebih dari 10 miliar US dollar. Wow, banyaknya kali ini perusahaan Xiaomi ini. Dan telah memiliki lebih dari 3.000 karyawan, baik yang berasal dari China, Singapura, Malaysia, India, Filipina, dan negara Wakanda, ya Indonesia. Nama Xiaomi berasal dari bahasa Mandarin, ya beras kecil. Pada tahun 2011, CEO Lei Jun mengatakan bahwa ada makna yang lebih besar dari nama Xiaomi. Ia menghubungkan Xiao sebagai konsep Buddha yang berarti sebutir beras dari Buddha adalah sama besarnya dengan gunung, dan mengatakan bahwa Xiaomi ingin bekerja dari hal-hal yang kecil, bukan memulai dari hal-hal yang besar. Sedangkan Mi merupakan mie Indomie. Sedangkan Mi merupakan singkatan dari Mobile Internet dan juga Mission Impossible. Udah kayak judul film aja ini, Mission Impossible ini. Karena setelah mendirikan Xiaomi, terdapat banyak hambatan yang terlihat mustahil untuk dihadapi pada saat itu. Pada 16 Agustus 2010, perusahaan Xiaomi resmi meluncurkan firmware berbasis Android pertama kali yaitu MIUI. Telepon cerdas pertama diumumkan pada Agustus 2011 bernama Mi One, menggunakan firmware MIUI berbasis Android yang menyerupai TouchWiz dari Samsung dan iOS Apple. Tidak tanggung-tanggung, Xiaomi membenamkan prosesor Qualcomm Snapdragon Dual Core 1,5 GHz ke dalam MI1, sebuah prosesor yang diyakini sebagai prosesor mobile tercepat pada waktu itu. Dan hebatnya lagi, spesifikasinya mumpuni yang dimiliki MI1 ditawarkan ke pasar dengan harga yang sangat murah. Pantas sekali banyak orang yang mau beli HP Xiaomi ini. Ternyata harganya sangat murah, betul? Pada tahun 2013, Hugo Barra, ex-Google Executive, direkrut oleh Xiaomi sebagai Vice President. Perekrutan ini menjadi pertanda bahwa Xiaomi sudah mulai bersiap untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Ekspansi yang pertama kali dilakukan adalah penjualan di negara sekitar seperti Hong Kong dan Taiwan. Awal tahun 2014, Xiaomi membuka kantor resminya di negeri Singa,
Singapura. Hal ini bertujuan untuk membidik pasar di Asia Tenggara. Keputusan Xiaomi membuka kantor di Singapura sangatlah berhasil. Ya, smartphone buatan mereka laris manis di negara tersebut. Kemudian Xiaomi melanjutkan ekspansinya ke Malaysia, Filipina, India hingga akhirnya sampai ke negeri kita Indonesia pada bulan September 2014. Di tahun yang sama, Xiaomi merubah domain website resminya dari xiaomi.com menjadi mi.com. Bukan mie Indomie ya, tapi mi.com. Xiaomi membeli domain baru dengan nama mi.com seharga 3,6 juta US dollar atau sekitar 44,5 miliar rupiah dan menjadi nama domain termahal yang pernah dibeli perusahaan China. Menurut IDC, Xiaomi saat ini merupakan produsen telepon cerdas terbesar ketiga di dunia, diikuti oleh Lenovo dan LG yang masing-masing berada di urutan keempat dan kelima. Samsung masih tetap di urutan pertama meski produksinya menurun dan diikuti oleh Apple di urutan kedua. Xiaomi juga menjadi vendor telepon cerdas terbesar di Tiongkok pada tahun 2014 setelah menyalip Samsung menurut laporan IDC. Dari segi produk, Xiaomi memiliki banyak gebrakan dalam perkembangan dunia teknologi. Hal ini membuat mereka banyak dilirik dan dibicarakan. Tak heran jika kemudian Xiaomi masuk ke dalam salah satu perusahaan paling inovatif di 2016, posisi 35. Xiaomi mampu mengungguli perusahaan besar semacam Dell, Honda, Intel, dan Huawei. Karena diakui sebagai perusahaan yang paling inovatif, Xiaomi mampu menciptakan produk dengan value yang lebih, terutama ponsel pintar. Diakuinya Xiaomi sebagai salah satu perusahaan paling inovatif jadi alasan lain yang membuat kenapa mereka terkenal, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Inovatif bukan karena cara penjualannya saja, tetapi juga hal-hal yang berkembang jauh. Contohnya adalah produk HP Xiaomi dulu punya desain yang membosankan dan sama-sama saja tiap serinya, dari harga termurah sampai yang kelas atas. Belakangan desain tiap HP lebih inovatif dan berbeda. Inovasi juga banyak dilakukan oleh Xiaomi Indonesia. Jika dulu mereka mengandalkan penjualan online, kini Xiaomi Indonesia fokus pula dalam penjualan offline. Mereka juga mempunyai Mi Store dan Mi Shop yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Xiaomi Indonesia yang dulunya selalu hadirkan ponsel terjangkau, berkembang untuk merambah pasar kelas atas. Hal tersebut ditujukan Xiaomi mulai 2020. Mereka mendatangkan resmi produk Xiaomi kelas atas yang menarik seperti Xiaomi Mi Note 10 dan Note 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi 10T dan Xiaomi 10T Pro, Poco F2 Pro dan Poco F3 serta Xiaomi Mi 11 dan Mi 11 Ultra. Sedangkan dalam penawaran garansinya, mereka melakukannya dengan cara yang menarik. Dalam hal garansi, Xiaomi Indonesia menawarkan hal yang benar-benar menarik. Salah satu langkahnya adalah diperbolehkannya melakukan root tanpa menghanguskan garansi, namun dengan catatan tanpa mengganti custom ROM. Soal garansi lain yang menarik adalah hadirnya garansi sampai 2 tahun untuk beberapa tipe HP dari Xiaomi. Hal yang tentunya patut diapresiasi, mengingat merek lain umumnya hanya menawarkan garansi selama 1 tahun. Klaim garansi ini berlaku untuk HP Xiaomi bergaransi resmi. Ya, ciri HP Xiaomi bergaransi resmi biasanya ditandai dengan adanya stiker logo bertuliskan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Kita lanjut ke analisis berikutnya, yaitu analisis price dan promotion. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan Xiaomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan di mata konsumen, khususnya masyarakat Indonesia. Xiaomi pertama masuk ke Indonesia pada awal September 2014. Kala itu, mereka menjual ponsel pintar Redmi 1S lewat flash sale di situs e-commerce Lazada. Sebanyak 5.000 ponsel yang tersedia saat itu habis terjual dalam waktu kurang dari 7 menit. Wow! Pada November juga lewat Lazada, Xiaomi kembali menawarkan Redmi Note dengan harga sekitar 2 jutaan saja. Vice President Global Xiaomi, Hugo Bara, menyatakan bahwa Xiaomi sedang mempersiapkan fondasi e-commerce yang kuat terkait dengan strategi pemasaran. Selama ini, model pemasaran Xiaomi memang fokus melalui jual beli online dan menjual produk dalam jumlah terbatas setiap bulannya.
Meskipun pada saat itu masih tergolong baru, namun kekuatan pemasaran perusahaan Xiaomi sangatlah kokoh sehingga mampu menembus pasar di Indonesia dengan mudah. Perusahaan smartphone di Indonesia pada umumnya mengusung harga yang lebih tinggi dengan spesifikasi yang cukup menguntungkan. Sedangkan perusahaan Xiaomi memberikan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan smartphone lain, namun dengan harga yang lebih terjangkau. CEO Xiaomi Li Jun menyatakan bahwa dalam penentuan harga jual produk Xiaomi tidak sampai 1,5 kali harga produksi, sedangkan harga jual smartphone lain mencapai 2,5 kali harga produksi. Lebih detailnya, dia menjelaskan bahwa harga final suatu produk ditentukan oleh aspek harga bahan mentah dan ongkos produksi, biaya riset dan pengembangan, biaya pemasaran dan promosi, biaya penjualan dan saluran distribusi barang, serta margin keuntungan. Xiaomi mencapai harga yang tidak sampai 1,5 kali harga produksi dengan cara memangkas biaya pemasaran dan profit yang diambil perusahaan. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa perusahaan Xiaomi telah mengurangi dua aspek penting dalam strategi pemasaran, yaitu memangkas biaya pemasaran dan mengambil lebih sedikit margin keuntungan penjualan produk. Mengurangi biaya pemasaran dilakukan perusahaan Xiaomi sejak awal masuk di Indonesia, yaitu dengan promosi menggunakan promo flash sale di aplikasi penjualan online Lazada. Hal ini lebih menghemat biaya serta mempermudah produsen untuk melayani konsumen melalui situs online secara praktis. Sedangkan dengan mengurangi pengambilan profit perusahaan adalah strategi dalam hal keberlangsungan penjualan produk. Apabila harga produk lebih murah daripada yang lain dan dengan dilengkapi spesifikasi yang baik, maka produk akan segera terjual habis dan modal akan cepat berputar kembali. Menurut Firmansyah sebagai penjual dropshipper produk smartphone Xiaomi mengemukakan beberapa alasannya mengapa memilih memasarkan produk Xiaomi. Di antaranya budget lebih rendah dengan spesifikasi yang bagus, baterai lebih tahan lama, dan produk Xiaomi tidak panas meskipun pemakaiannya lama untuk game dan sebagainya. Selain itu, menurutnya produk smartphone Xiaomi adalah produk yang sangat populer saat ini, sehingga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Terdapat pula Mi Forum Indonesia bagi komunitas penggemar Xiaomi yang merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi anggotanya atau konsumen. Selain itu, menurut Ibu Rizka selaku pemakai smartphone Xiaomi, dengan jelas pula menerangkan bahwa alasan yang membuatnya setia menggunakan produk smartphone Xiaomi diantaranya smartphone Xiaomi mudah digunakan dan loading cepat, memori penyimpanan besar, harga terjangkau, dan fitur yang terdapat dalam smartphone sangat bagus terutama pada kamera. Pengguna setiap produk Xiaomi lainnya adalah Mang Ujang. Beliau menggunakan smartphone Xiaomi sejak keluaran tipe lama hingga sekarang tipe baru. Beliau menerangkan mengenai alasannya memilih produk smartphone Xiaomi, diantaranya harga terjangkau dengan spesifikasi yang tinggi, baterai smartphone lebih irit, dan penjualannya ada di mana-mana sehingga memudahkan konsumen. Berdasarkan pengakuan penggunaan produk smartphone Xiaomi, hal utama pada keunggulan produk smartphone Xiaomi adalah pada spesifikasi yang tinggi dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan produk smartphone merek lainnya. Hal ini menjadi tolak ukur yang penting bagi produsen smartphone lain untuk mampu bersaing dalam dunia teknologi smartphone. Pandangan pada tahap awal di atas konsumen adalah mengenai harga produk, kemudian membandingkan kualitas produk. Apabila dua hal tersebut sudah baik di mata pelanggan atau konsumen, maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut mampu bertahan dalam dunia bisnis dan siap bersaing dengan produk serupa. Sedangkan dalam segi flash atau tempat, Xiaomi telah merambah ke beberapa negara, kurang lebih 100 negara. Pada Agustus 2021, Xiaomi jadi raja ponsel di 22 negara. Xiaomi berhasil menjadi vendor smartphone asal China yang sukses dalam kuartal 2 2021 antara April sampai Juni. Mereka berhasil menguasai pangsa pasar smartphone di 22 negara. Xiaomi menjadi penguasa di 22 pasar di seluruh dunia, termasuk negara-negara Eropa seperti Italia dan Prancis.
Khususnya di Spanyol, Xiaomi terus berada di puncak selama 6 kuartal berturut-turut. Bahkan berdasarkan riset Canalys, Xiaomi juga menjadi raja smartphone di wilayah Indonesia untuk pertama kalinya. Luar biasa sekali Xiaomi ini. Demikian pembahasan mengenai analisis perusahaan Xiaomi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya Agus, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.